Hadratul Muhtaramin yang terhormat beliau Habib Ja'far Al-Musawwa, yang saya hormati para jamaah yang berada di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah, para santri Ma'at Tahfidz Al-Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, dan yang saya hormati para pendengar setia Radio Dais serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian malam hari ini dengan keadaan sehat wal afiat. Kajian pada malam hari ini yaitu kajian hadis kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah tema yang akan dikaji pada malam hari ini yaitu sunnah berjabat tangan dengan ketika bertemu. Sunnah berjabat tangan ketika bertemu dengan orang lain. Untuk itu apabila nanti para jamaah dan para santri yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada guru kita, narasumber kita, beliau Habib Ja'far Al-Musawwa. Dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di nomor 0821 336 70.000. Untuk mengawali kajian pada malam hari ini, terlebih dahulu mari kita buka dengan bacaan umul kitab li ridhoillah wa li syafaati rasulillah bi barakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita simak bersama-sama kajian malam hari ini bersama dengan guru kita, beliau Habib Ja'far Al-Musawwa. Waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala imamil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, dan juga para pemirsa MAJT TV dan pemirsa TVku serta seluruh pendengar Radio Dais dan pendengar Radio Gaul FM dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita tidak bosan-bosannya untuk selalu memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu melimpahkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah. Allah tidak pernah menghentikannya. Oleh karena itu, sewajibnya bagi kita untuk membalas kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan bersyukur atas segala nikmat-nikmatnya. Tentunya dengan harapan agar Allah ridho kepada kita, dan manakala Allah ridho kepada kita, maka mudah-mudahan Allah akan senantiasa menambahkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Faiz
Tema kali ini adalah sunnah berjabat tangan ketika bertemu dengan seseorang. Pertama yang kita ketahui dulu adalah pengertian sunnah. Sunnah itu adalah perkataan Nabi. Kalau diikuti itu namanya sunnah. Atau perbuatan Nabi, kalau diikuti itu namanya sunnah. Atau diamnya Nabi itu juga sunnah. Karena apabila melihat sesuatu, kalau itu kemungkaran, pasti Nabi bereaksi. Jadi kalau Nabi itu diam, maka berarti itu boleh. Jadi kalau ada sesuatu yang Nabi mendiamkan itu berarti boleh dilakukan. Meskipun Nabi tidak menjalankan. Ya. Nah itu yang perlu kita ketahui adalah tentang sunnah. Kemudian terkait dengan berjabat tangan. Saya bacakan An Abil Khattab Qatadah qala qultu li Anasin akanatil musafahatu fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala na'am rawahul Bukhari. Dari sahabat Abu Khattab, yaitu Qatadah berkata, saya bertanya kepada sahabat Anas, apakah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu biasa berjabat tangan? Maka sahabat Anas menjawab, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mengapa orang ini bertanya apakah sahabat-sahabat Nabi itu berjabat tangan di antara sahabat-sahabat? Karena yang namanya Qatadah atau Abul Khattab Qatadah ini adalah orang yang jarang bertemu dengan sahabat. Dia hanya tabi'in. Ya. Sementara Sayyidina Anas ini, beliau ini umur 10 tahun, itu sudah menjadi khodamnya Nabi, menjadi pembantunya Nabi. Terus, dan Sayyidina Anas ini memohon kepada Nabi agar didoakan supaya panjang umur. Setelah ditanya, mengapa kamu meminta panjang umur? Dia mengatakan, saya ingin melihat manusia di zamanmu dengan di zamannya setelah engkau tidak ada. Begitu. Jadi manusia itu ketika hidup pada zaman Nabi, itu dikatakan khairukum qarni summalladzina yalunahum. Sebaik-baik masa itu adalah masaku kini dengan sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat yang secara langsung disentuh oleh Nabi, secara langsung diberi nasihat oleh Nabi, secara langsung dituntun oleh Nabi, dan secara langsung melihat akhlaknya Nabi. Sehingga zaman itu adalah zaman yang sangat berkualitas atau zaman keemasan. Nah, setelah peninggalan Nabi, maka tidak perlu menunggu setahun 2 tahun. Tidak perlu menunggu sebulan 2 bulan.
ini sudah ada perubahan. Jadi kepemimpinnya Nabi itu terlihat jelas. Ya. Setelah tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka banyak manusia-manusia yang berubah. Begitu. Nah, Sayyidina Anas ini kepingin menyaksikan bagaimana manusia pada zaman masih ada Nabi dengan zaman yang setelah tidak ada Nabi. Beliau ini diberikan umur yang panjang, kira-kira 110 umurnya. Jadi sangat sepuh. Maka orang ini bertanya kepada Sayyidina Anas, apakah para sahabat Rasulullah itu biasa berjabat tangan? Maka ia menjawab, ya. Itu yang pertama, ya. Berarti yang namanya jabat tangan itu sudah menjadi kebiasaan para sahabat. Kita belum berbicara pahala, gitu ya. Belum berbicara keutamaan. Artinya kita berbicara baru tentang histori dari berjabat tangan. Hadis yang kedua, wa an Anasin, dari sahabat Anas lagi radhiyallahu an qala, lamma jaa ahlul Yaman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad jaa ahlul Yaman wa hum awwalu man jaa bil musafahah, rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Ya. Dari sahabat Anas radhiyallahu an berkata, ketika orang-orang dari Yaman datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang dari Yaman telah datang dan mereka itulah orang yang pertama kali datang dengan berjabat tangan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya. Ini bisa kita fahami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak menutup diri dari budaya luar, tidak serta-merta. Jadi supaya kita nanti paham, ya, karena ada orang yang dididik harus dalil, kalau nggak ada dalilnya bid'ah itu binar dan sebagainya. Ada orang yang seperti itu. Kita contoh bagaimana sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebiasaan bertemu berjabat tangan itu adalah kebiasaan orang Yaman. Ya, bukan orang Mekah, bukan orang Madinah. Tapi berasal dari Yaman. Dan Yaman itu berkali-kali dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyarakatnya yang subhanallah. Sampai sekarang ya orang-orang di Yaman, tapi bukan secara menyeluruh. Karena Yaman itu ya ada wilayah yang ateis dan sebagainya. Kalau di Son'a itu ibu kota Yaman. Kalau kita ke sana ya mau cari apa semuanya ada. Mau cari minuman keras, mau cari net club ada di sana. Ya, itu ibu kota Yaman. Tapi kalau kita melihat kota yang disinggahi oleh para aulia, para sahabat, yaitu kota Tarim, kota Sewun, ya itu kita akan melihat orang-orangnya itu Masya Allah. Ya. Sampai sekarang pun masyarakatnya ini luar biasa.
Jadi kayak di Tarim itu pedagang-pedagang toko-toko itu kalau jam 1 siang tutup. Nanti bukanya habis asar. Ya. Atau bukanya habis maghrib. Jadi mereka itu tidak mau ngongso. Jadi wayai sholat ya tutup. Nanti sampai asar sholat lagi, setelah itu baru kembali lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu tidak antipati dengan budaya-budaya luar. Asalkan itu baik. Nah kalau sekarang ini kan tidak. Ya, ini kejawen, ora dalile bid'ah. Jadi terlalu kaku. Ya, terlalu kaku. Misalnya ada tumpengan. Ya. Tumpengan itu apa? Misalnya kalau ditelusuri apa? Ada unsur-unsur syiriknya. Kan enggak ada. Kecuali kalau mau makan tumpeng disembah lah itu syirik. Ya. Tumpeng itu kan hanya kalau orang Jawa itu mengatakan istilahnya sanepo lah, ya. Jadi orang itu kalau semakin naik ke atas, itu anginnya semakin tambah kenceng, liar. Kalau kita di bawah, ada angin, ya kena pohon, kena rumah, ya ini coba kita naik ke atas. Nah, kalau kita naik ke atas, makanya kayak pesawat, itu kan ada ukurannya. Pesawat yang kecil, terus nekat naik ke atas yang ukurannya harusnya Boeing atau apa itu. Iki motor nabur cilik munggah, ayo bar, rasa medun. Samber mbek angin mungaine penceng ning kono. Makane kayak helikopter, ya munggah ning kene-kene tok. Kuwi nek munggah dhuwur pentip ngono, samber mbek angin-angin liar. Ya. Nah, ini orang-orang Jawa itu mengatakan menungso kuwi semakin dhuwur kuwi semakin banyak yang menggoyang. Itu. Sing menggoyang lurah karo sing menggoyang wali kota beda. Ya. Sing goyang lurah karo sing goyang wali kota beda. Nek sing goyang lurah paling-paling hanya isu-isu ini do Allah kayak ngene-ngene. Nah, sing goyang wali kota ya urusane uru-uru cekel KPK. Ayo kita ora ngerti. Mbuh persaingane karo sapa wallahu alam. Itu artinya anginnya itu liar. Nah, maka kita diajarkan kowe nek munggah dhuwur sing koyok biting. Jadi angin iki wus. Kowe munggah dhuwur kok ndaplang. Oh ya alamat. Ya. Ibu kowe gitu. Nah, itu hanya seperti itu aja. Tapi ada orang yang, ini kejawen, nggak boleh syirik, neraka. Ya kan orang-orang Jawa kan ya kesinggung, ya. Kok kita budaya maksudnya apik di neraka-neraka itu. Harusnya bagaimana kita bersikap seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjabat tangan. Berjabat tangan itu kan menandakan persahabatan. Ono wong mungsuhan selaman. Ya, ora sudi aku nempel tanganmu. Najis, sebul-sebul cuci. Orang mau berjabat tangan itu kan pertanda saling bersahabat. Kan begitu. Nah, apalagi sesama orang Islam. Nah, sekarang Nabi berarti memuji orang yang berjabat tangan. Ini
umpama ya, umpama aja, tapi ya tidak mungkin. Seandainya Nabi itu dihidupkan di zaman sekarang, terus melihat budaya orang-orang Jawa, nek bar sholat terus salaman, kira-kira Nabi bagaimana? Kok ono salaman barang meh apa? Ngono kira-kira. Paling tidak kan ditanya, lho kok salaman apa bar salat? Nggih Kanjeng Nabi, niki sederek kula, niki sederek kula. Oh, bagus. Kan ngono mesti. Ya. Seperti ini orang Yaman. Orang Yaman datang, beliau tahu bahwa kebiasaan orang zaman itu kalau saling bertemu berjabat tangan. Maka Nabi mengumumkan, ya, beliau mengatakan orang-orang dari Yaman telah datang. Dan mereka itulah orang yang pertama kali datang dengan berjabat tangan. Begitu teko, assalamualaikum, selamat. Nah, selamat ini kan sudah di dunia manapun ini hanya lambang persahabatan. Mau orang Islam, mau bukan orang Islam, ini lambang manusia. Lambang apa namanya? Norma kemanusiaan yang baik. Nah, kalau kemanusiaan yang baik, Islam itu serujuk. Ya. Islam itu tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Islam tidak bertentangan. Jadi tidak ada misalnya kayak orang-orang Nasrani. Ya. Pastor enggak boleh nikah. Kira-kira cocok apa ora? Misalnya kiai-kiai kelas tinggi ora entuk nikah ngono. Buangko kowe ora nikah. Ya ora. Suster-suster sing melayani pastor enggak boleh nikah. Ya, mengabdi kepada Tuhan. Lah mengabdi kepada Tuhan ora entuk nikah iki yo piye? Fitrahnya manusia itu kan ngono Mas, ya. Lah kok ora entuk? Oh ya iki. Islam tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Salaman itu kan persahabatan. Bukan iki ora. Wong salat ya. Terus salaman alasannya enggak ada dalil. Ada lagi setelah selesai terus berdiri baca sholawat, salamannya mubeng. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Siji imamnya berdiri di sini, kibar salaman di sebelah imam, bar salaman. Jadi sak masjid ki salaman kabeh. Ora entuk. Alasane ora ono dalile. Zaman Kanjeng Nabi ora ono. Lah piye nek kon kudu zaman Kanjeng Nabi terus. Ya. Kabeh kudu niru Kanjeng Nabi. Nabi itu kalau makan itu pakai 3 jari. Ya jajal, kowe nek mangan nganggo 3 jari. Dikunyah ping 32. Nek manganmu sego goreng ya rada lumayan lah. Wis ngene-ngene sithik lah, manganmu bakso, manganmu soto nganggo 3 jari. Ya. Bar awake dhewe mangan kan grek-grek kerek duduhe diombe. Ngene. Ora entuk, ora ono dalile. Lah piye jajal? Kesuwen. Ya. Jadi ini contoh Rasulullah. Jadi ketika melihat sesuatu yang itu tidak dilakukan oleh Nabi, akan tetapi itu hal yang baik, maka Nabi ya. Nah, yang ketiga, wa anil Bara' radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Rawahu Abu Dawud.
Dari sahabat Al-Barra radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah dua orang Islam yang bertemu lalu berjabat tangan, maka dosa kedua orang itu diampuni sebelum keduanya berpisah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Tidaklah dua orang Islam yang bertemu lalu berjabat tangan, kecuali dosa kedua orang itu diampuni sebelum keduanya berpisah. Ini hadis ini disampaikan setelah Nabi itu menyaksikan orang-orang ahli Yaman yang gemar bersalaman. Tadi itu bersalaman itu adalah lambang persahabatan. Persahabatan itu kalau ditarik ke belakang itu adalah silaturahim. Silaturahim itu mempererat persaudaraan. Bagaimana supaya persaudaraan kita ini tetap dekat? Ada kedua belah pihak yang saling berusaha. Apa caranya? Memberikan perhatian. Memperhatikan dengan perhatian itu misalnya memberi uang, datang, ini hadiah, teko nggawa buah, teko nggawa gula. Ini kan persahabatan. Teko nggawa pakaian. Kalau orang-orang desa itu kan kalau berkunjung ke kota itu kan nggawa ono ayam lah, klopo. Nah orang kota itu janjane kudune maklumi, iki malah nesu. Pitik to kok endi iki? Klopo, iki ngbukae piye? Aku ora dibedhuk bukai klopo. Nek iki sing wis bukaan sisan. Ini tidak menghargai, kan gitu. Dia dari desa wis ngoyo-ngoyo nggawa pitik, nggawa klopo. Tekan ning ngene kota dipaidu. Kene iki pitik, ora sah ning pasar. Aku iki klik wis tekan. Kowe men njaluk mentah, njaluk mateng wis klik gosen kae. Tekan. Ora sah kangel-kangelan nggawa kowe. Masya Allah. Klopo gawe apa? Gawe nyanteni. Klik lho teko wis. Nek perlu kowe meh njaluk santen sing mateng sisan, teko yono kabeh. Bukan seperti itu. Jadi harusnya menghargai. Nah, silaturahim. Orang berjabat tangan itu bisa dikategorikan salah satu bentuk menjaga persaudaraan. Maka dari itu, apabila orang yang berjabat tangan itu dengan landasan persahabatan, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apabila berjabat tangan, maka sebelum tangan dilepas, dosa dari keduanya ini keluar. Mula nek salaman ojo cepet-cepet, sing suwi, Sebab kowe nek semakin suwi dosamu ilang. Wis rapo, kowe salaman terus ngubeng kan dosamu entek. Tapi kan kakean dosa mbek sebelahmu, dosa mbek dosa itu. Angger kowe bendina salaman terus sampai sak kemenge kan dosamu ilang. Jadi artinya dengan itikat kita menjaga silaturahim, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum
kedua tangan ini dilepas. Nah, jelas toh? Jadi perintah berjabat tangan itu ada, teknis berjabat tangan itu bebas. Ya. Perintah menutup aurat itu ada. Teknis menutupnya itu bebas. Ya, tidak diatur. Hanya Islam itu mengaturnya apa? Kue nek nganggo kelambi, tangan kanan dulu. Kan gitu, memulai sesuatu yang baik kanan dulu. Tapi teknisnya bebas. Boleh enggak kelambi diuncalke terus tangan lebusi bleng, itu ora? Apa dosa ngono kuwi? Dosa ora kira-kira? Bebas. Itu teknis. Ya. Yang penting menutup aurat. Saya suka menutup aurat dengan pakai baju koko, silahkan. Saya senang berpakaian pakai jaket, boleh, silahkan. Saya berpakaian senang pakai kaos, boleh. Yang penting nutup aurat. Iki ngono wong salat nganggo celana jin kene suwek dengkule ngene jajal. Gitu. Ibu aku ora ngerti. Is makum jadab ora ngerti aku. Jadi ada tuh tadi, kau delok ira? Anak sholat pakai jin. Itu sing model sowekan ini lho. Iki ndak sowek, bolong ini lho. Kiri kanan gitu. Jadi dengkule kita. Hai ibu, ini madzhab Imam Hanafi ya. Ya itu. Lho Imam Hanafi itu madzhabnya aurate wong lanang ku cuman kene tok ki. Jadi ora puser ora kuwi cuman iki tok ki. Di misalnya gue anggo celana cekak salat ngono menurut Imam Hanafi wis sah. Ya, tapi aja mbok nggo diarani wong edian ngene-ngene. Ya. Artine kuwi nek kadung kepeksa wis ora ndek pakaian onone kuwi tok, ya wis darurat. Tapi nek kuwi ndek pakaian kok nganggomu katokan cekak, wong gendeng kowe, ora menghargai pangeran kowe. Itu ya. Nah itu dari 3 hadis ya, intinya adalah sunnah berjabat tangan ketika kita bertemu. Jadi kalau kita bertemu kawan, salaman, itu dapat pahala. Dosa kita diampuni oleh Allah. Ya, saya kira cukup. Monggo para santri yang mau bertanya atau jamaah yang mau bertanya, persilakan. Monggo. Baik, silakan para bapak-bapak atau ibu-ibu jemaah pengajian pada malam hari ini yang ingin bertanya yang berkaitan dengan tema yang dikaji pada malam hari ini, silahkan langsung ditanyakan kepada guru kita. Mas-mas santri, kangkang santri, monggo bertanya. Oke, mas santri, kang santri, monggo. Assalamualaikum, izin bertanya Habib. Saya seringkali pada saat Idul Fitri, saat berkunjung ke rumah tetangga, ada ibu-ibu yang bukan mahram mengajak saya berjabat tangan Habib. Apakah sebaiknya saya balas berjabat tangan atau saya beginikan saja? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nggih. Kuwi sing jak salaman ni mbak-mbak apa mbah-mbah? Ya. Mbak-mbak ayu ora ngono. Jadi kan begini. Kenapa bukan muhrimnya itu dilarang? Karena mencegah kemungkaran, ya, itu kan diutamakan. Jadi bahasanya itu daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Jadi mencegah kerusakan itu diutamakan daripada sekedar mencari kemaslahatan. Berjabat tangan itu kan maslahah, ya, mombek tonggo. Tapi akibatnya itu, pemenang sak
lupa di ngene iki, ya. Kira-kira nek selaman karo cah wedok sing kaya ngene-ngene iki lah misale. Goncang apa ora kowe? Ya toh. Nah, kalau merasa goncang ya dihindari begitu. Kecuali nek mbek wong tuwa, wong wis sepuh. Orang sepuh itu kan ada pengecualian. Di dalam Al-Quran juga begitu. Yang dianjurkan pakai jilbab itu yang begini-begini nih. Ya, nek wong tuwa-tuwa ya ora usah. Wong tuwa ora nggo kudung, ora ono sing tertarik, kan gitu. Padha karo cah cilik umur 3 tahun dinggone kudung, ya nangis, sumuk, ya. Cah cilik udo, ora ono sing tertarik. Jadi intinya itu di situ. Kira-kira nek wis salaman kuwi greng apa ora? Wis ngono wae. Ya. Nek greng ya aja. Nek ora greng ya ora normal kowe. Jadi iki ya. Bagaimana sikap kita? Ya sudah kita begini aja atau begini ya. Jadi jangan ojo koyo yoyo kayak. Jadi gitu ya. Kecuali kalau dalam darurat. Ya, kalau darurat itu beda. Ada pertanyaan ndak ada? Ya wis bisa we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Habib, saya Dita dari Kudus. Apakah seorang wanita yang sudah balik boleh tabarukan salaman dengan seorang kiai yang sudah tua atau Habib yang sudah tua? Terima kasih. Ya, jadi seperti tadi sudah ada jawabannya ya. Begini, saya ini bercerita ya, ini cerita. Dulu waktu awal-awal saya setelah selesai ngaji, itu kan apa istilahnya masih realistis lah, ya, haram, itu. Sekali tempo itu saya pengajian di daerah Jepara. Kebetulan saya bareng dengan Habib Lutfi. Orang yang datang itu kan muhibbinnya Masya Allah. Ya, cinta dengan beliau. Nah, ketika setelah sholat, saya ngikuti derek Habib Lutfi di kamar. Biasa ramah tamah, gitu ya, sama panitia, makan-makan gitu. Nah setelah itu ada beberapa rombongan, si panitia ngomong, nyun sewu Bib, niko daleme tebih-tebih badhe pamit, badhe nyuwun pamit wangsul. Oh iya, mlebu blong, ulanang wedok terus salaman Bib Lutfi. Ya begini ini sambil ngeliatin saya, dakwah ki ngene, begitu. Kini mbok tolak, nangis. Itu kata beliau. Saya begitu melihat itu, bahasa saya siap Bib, ngono wae. Wis pokoke surga nunut neraka katut wis ngono lah. Jadi orang-orang yang datang jauh-jauh, betapa setelah salaman dengan beliau, carane kuwi tangan diambungi terus. Coro pelawake iku ora dikumbah seminggu. Bekase ngono lho carane ya. Saking haibuh, saking cintanya. Ini nek kene mbok tolak, nangis ki Bib gitu. Dia ngomong sama saya gitu. Nah, akhirnya saya juga menerapkan. Cuman kalau saya beda. Ini si salaman wonge wayu putih ya aku rodok ngado. Iki bahaya iki nek ngene iki, ya.
Bahaya iki nek ngene iki. Aku etok-etok rada ngadoh. Ora malah tak parani ngono salaman tak ngene. Daleme pundi wae ndablek kowe iki. Ora entuk. Kita tahu diri, ya. Kita menungso normal, ya. Jadi tergantung kita, bagaimana kita ini. Nah sekarang kalau saya di jamaah saya di Nurul Sakolen itu saya membina jamaah-jamaah laki dan perempuan. Semua jamaah saya itu menganggap saya ini orang tuanya. Jadi guru dengan anak itu kalau sudah terjalin seperti anak dan bapak dan orang tua, mereka menganggap saya ini orang tua, ya. Membantu saya kalau pas ada acara gitu, wong ngewangi sing ngasai sing ini pokoknya tanpa batas, karena menganggap saya orang tua. Itu kalau salaman juga begitu, saya mensikapi iki anakku dewi, ya. Saya tidak mungkin jahil dengan dia. Mereka juga punya suami, punya anak, punya keluarga. Jadi dengan hubungan kekeluargaan itu, saya meredam sifat manusia saya. Sehingga alhamdulillah, ya. Tapi ya tetap begitu, nek ono sing rodok kempling sithik ngono kuwi ya aku hati-hati, ya. Iki bojoku melu lho iki lho, ra main wae. Ya. Ya bisa dilihat saya ini, yang penting ojo jahil lah, ojo genit-genit ngono lah, ya. Orang nanti bisa lihat saya ini bagaimana dengan jamaah saya. Semua yang perempuan-perempuan itu salaman dengan saya. Sing tuwa, sing nom. Situ ora tak pilih sing ayu-ayu tok. Tuwa-tuwa salaman, ya wis. Begitu. Jadi mungkin seperti itulah. Jadi al-hukmu yaduru ma'a ilati. Kalau ada orang mengatakan enggak mungkin kamu pasti sahabat. Kalau saya sahabat, tahu diri saya. Pasti saya tolak. Karena saya takut dengan dosa, begitu. Enggak mau saya ada sekedar sahabat-sahabat tok terus jadi dosa aku. Ya, percuma toh. Sahabat-sahabat tok orang memiliki yang nganggur mumet tok, ya. Jadi kalau saya berpikiran sahabat, saya tolak. Itu saya nyingkir, itu ya. Jadi itu tadi dengan kiai sepuh, ya sudah gitu aja. Kalau kiainya mau, ya tidak apa-apa, begitu, ya. Kemarin juga ya saya pengajian sama Pak Yehanib Ismail. Pak Yehanib itu guru saya. Saya pas selesai itu ibu-ibu juga salaman, cium tangan, Pak Hanif yuk, waduh mbak aku, artinya sak jalan gitulah. Gurune Habib Lutfi, wis ngono wae. Wis pokoke nek takoni malaikat, kula nganut Habib Lutfi wis ngono wae. Siksa ya siksa bareng wis ngono. Itu ya. Alhamdulillah kajian pada malam hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya yang hadir di majelis yang berkah ini mudah-mudahan Allah memberikan rezeki, memberikan kehidupan kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.